belum ada orang yang mampu berkurban sebanyak ini. Wakih Nabi Ibrahim. Sehingga fata'ajaban nasu wal malaikatu min dzalika, manusia kagum, malaikat memuji karena kedermawanan Nabi Ibrahim ini. Kurban sebanyak itu di jalan Allah. Faqala Ibrahim alaihi salam, kemudian Nabi Ibrahim karena dapat pujian dari manusia, dapat pujian dari malaikat, beliau berkata, kullu ma tuqrabu bihi laisa bi syai'in 'indi. Semua hewan yang aku kurbankan ini belum ada apa-apanya bagiku, jar Nabi Ibrahim. Laka apa-apa nih semene mah, kata Nabi Ibrahim. Wallahi, demi Allah, lau kana li ibnun la azbahannahu fi sabilillah. Andai Allah karuniai aku seorang anak laki-laki, maka pasti aku akan menyembelihnya di jalan Allah, wa ataqarrabu bihi ilallah, untuk mendekatkan diriku kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amaddana bi asrarihi wa 'ala 'alaina min barakatihi fid dharain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sekarang sudah tanggal 6 Dzulhijjah. Yang kita ketahui bahwasannya tepat pada tanggal 10 Dzulhijjah adalah hari raya Idul Adha atau hari raya kurban atau Idul Akbar, hari raya besar. Yang sudah kita ketahui bahwasannya di bulan Idul Adha itu terdapat peristiwa besar yang tidak dapat dilupakan bagi setiap umat muslim, dan tidak bosan-bosannya kita mengulang peristiwa kesabaran seorang ayah yang menjalankan perintah Allah dan ketabahan hati, kekuatan hati seorang anak yang menjalankan perintah Allah. Awal kisah itu dimulai, kila sababu dzabhi Ibrahim Ismail alaihi wassalam, sebab Nabi Ibrahim menyembelih putranya Ismail, beliau itu annahu qaraba al-fashatin. Nabi Ibrahim itu Pak beliau berkurban sebanyak 1000 ekor kambing. Nabi Ibrahim kurbannya 1000 ekor kambing. Wa thalathumi baqaratin, 300 ekor sapi. Wa mi'ata badanatin fisabilillah, dan 100 ekor unta di jalan Allah. 1000 ekor kambing, 300 ekor sapi, 100 ekor unta, kurban Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, belum ada orang yang mampu berkurban sebanyak ini. Wakih Nabi Ibrahim. Sehingga fata'ajaban nasu wal malaikatu min dzalika, manusia kagum, malaikat memuji karena kedermawanan Nabi Ibrahim ini. Kurban sebanyak itu di jalan Allah. Faqala Ibrahim alaihi salam, kemudian Nabi Ibrahim karena dapat pujian dari manusia, dapat pujian dari malaikat, beliau berkata, kullu ma tuqrabu bihi laisa bi syai'in 'indi. Semua hewan yang aku kurbankan ini belum ada apa-apanya bagiku, jar Nabi Ibrahim. Laka apa-apa nih semene mah, kata Nabi Ibrahim. Wallahi, demi Allah, lau kana li ibnun la azbahannahu fi sabilillah. Andai Allah karuniai aku seorang anak laki-laki,
maka pasti aku akan menyembelihnya di jalan Allah, wa ataqarrabu bihi ilallah, untuk mendekatkan diriku kepada Allah. Timbul ucapan nazar dari mulut Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ngomong mengkenen pas dekek durung dua anak, Pak. Jadi Nabi Ibrahim itu beliau menikah dengan Sayyidatuna Syarah. Beliau belum dikaruniai anak berapa lama? 80 tahun. 80 tahun nikah urung dua anak Nabi Ibrahim. Makanya keluar ucapan, andai Allah karuniai aku seorang anak, maka aku pasti akan menyembelihnya di jalan Allah. Falamma qala Ibrahim alaihi salam hadzal qaula, ketika Nabi Ibrahim mengucapkan ucapan ini, madha alaihi zamanun fanasi hadzal qaul, lewat beberapa tahun Nabi Ibrahim lupa dengan ucapannya. Falamma jaa ilal ardil muqaddasah sa'ala rabbahu alwalada. Kemudian ketika Nabi Ibrahim sampai di kota muqaddasah, di kota Mekah, sa'ala rabbahu alwalada, Nabi Ibrahim berdoa meminta anak kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa ajaballahu du'aahu wa basyarahu bil walad wa waladathu ummuhu. Kemudian doa Nabi Ibrahim diijabah oleh Allah. Nabi Ibrahim dikaruniai anak. Bagaimana doa Nabi Ibrahim, Pak? Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, karuniai aku seorang anak. Jadi nikah dengan Sayyidatuna Syarah 80 tahun belum punya anak Nabi Ibrahim, Pak. Tapi doa tidak putus-putus kepada Allah. Kemudian kata Siti Syarah, silahkan kamu boleh menikah, tapi syaratnya saya yang memilihkan istri sing keloro. Jadi Rabi kelorone Nabi Ibrahim, Siti Syarah kon milih. Jadi bukan Nabi Ibrahim yang kepengen milih calon istri keduanya. Karena menikah dengan Siti Syarah lama 80 tahun tidak punya anak, kemudian Siti Syarah membolehkan Nabi Ibrahim untuk menikah lagi, tapi calonnya sing milih Siti Syarah. Yarane wong wadon pinter, orang gelem sing lebih cakep daripada Syarah. Digelatiki di bawah Siti Syarah. Akhirnya Siti Syarah menjodohkan Nabi Ibrahim dengan budaknya, dengan pembantunya, namanya Hajar. Hajar, budak seseorang yang berkulit hitam tapi tentu cantik. Tapi kecantikannya masih cantikan Sarah, karena Sarah sing milih. Orang belum lebih cakep, bukan kalah saing deh kayak. Akhirnya menikah dengan Sarah, berdoa dikarunia anak yang bernama Ismail alaihi wassalatu wassalam. Karunia anak Ismail. Makanya Nabi Ismail, setelah Nabi Ismail lahir, Allah tambahi lagi, Allah uji Nabi Ibrahim. Ini ujiannya. Ketika Nabi Ismail lahir, falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika Nabi Ismail sudah pandai, sudah bisa berjalan, sudah mampu, dikatakan ketika itu usia Nabi Ismail 13 tahun. 13 tahun. Kemudian Nabi Ibrahim lamma kanat lailatut tarwiyah wa nama, pada malam tarwiyah Nabi Ibrahim tidur. Kapan malam tarwiyah? Tanggal 8 Dzulhijjah. Jadi pada tanggal 8 Dzulhijjah itu Nabi Ibrahim tidur. Di tidurnya ro'a fil manami man yaqulu, Nabi Ibrahim bermimpi. Di dalam mimpinya itu ada seseorang yang berkata. Apa perkataannya? Ya Ibrahim, ufi binudrika. Ibrahim, tunaikan nazarmu. Apa nazar Nabi Ibrahim, Pak? Tadi, kalau saya punya anak, maka saya akan sembelih anak saya. Maka lewat mimpi perintah itu. Tuh, Al-Quran mimpi saja bisa dijadikan dalil. Itu mimpi, Pak. Karena mimpi itu, kata Nabi, mimpi juga bisyarah, merupakan kabar gembira, kabar. Bahkan ada seorang nabi yang khusus mukjizatnya takwil mimpi, memperjelas, mengartikan mimpi. Siapa? Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi Nabi Yusuf itu bisa mengartikan mimpi. Makanya jangan main-main dengan mimpi. Mimpi itu ada, tapi ada kalanya dari setan, ada kalanya ilham, bisyarah dari Allah.
Mimpi di malam pertama tanggal 8 Dzulhijjah. Falamma asbaha akhadha yatarwa. Pada waktu subuhnya Nabi Ibrahim mikir-mikir, ayatafakkaru ahwa minallah am minasyaiton. Nabi Ibrahim mikir, ini mimpi dari Allah apa dari setan ya? Pada pagi 8 Dzulhijjah. Falidzalika summiya yaumat tarwiyah, maka hari itu disebut hari tarwiyah. Maka kita disunahkan puasa tanggal 8 Dzulhijjah. Kemudian falamma amsara tsaniyan fil manam, pada malam 9 Dzulhijjahnya Nabi Ibrahim diberikan mimpi dengan mimpi yang sama. Apa mimpinya? Ibrahim, tunaikan nazarmu. Falamma asbaha arafa annahu minallah, maka pada waktu subuh Nabi Ibrahim yakin bahwa mimpi tersebut datangnya dari Allah. Tuh, makanya walidza summiya dzalikal yaum yauma arafah, maka karena itulah hari tersebut dipanggil, dinamai dengan hari Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah. Kata Nabi, barang siapa yang berpuasa pada hari Arafah, Allah akan menghapus dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang, tanggal 9 Dzulhijjah. Tsumma ra'a fil lailatil tsalitsah. Kemudian pada malam ketiganya Nabi Ibrahim dimimpikan dengan mimpi yang sama 3 kali, 3 malam berturut-turut Nabi Ibrahim, Pak. Ya Ibrahim, ufi binudrika, Ibrahim tunaikan nazarmu. Fahamma binahrihi. Kemudian pada waktu subuh Nabi Ibrahim sudah ada niat tekad ingin berkurban, menyembelih anaknya yang bernama Ismail. Maka hari itu disebut yaumun nahri, hari berkurban. Falamma arada ayyadhhaba bi Ismail alaihi salam ila nahri, ketika Nabi Ibrahim sudah ada keinginan pengen mengajak Ismail pergi ke tempat penyembelihan, qala Ibrahim alaihi salam li Hajar, Nabi Ibrahim berkata kepada istrinya Hajar, wahya ummu Ismail alaihi salam. Jadi Hajar ini adalah ibunya Nabi Ismail. Albasa waladaki Ismail ahsana thiyabihi, pakaikan anakmu ini Ismail pakaian yang paling bagus. Fa inni dzahibun bihi ila diyafatin, karena saya ingin mengajak Ismail ke tempat kondangan, ke tempat pesta. Jadi bohong Nabi Ibrahim, Pak, kepada Hajar. Karena lamun ngomong kene anak sira nggone kelambi sing bagus, pengen ini kang pentak sembelih atau bakal uli. Mah bohong, pengen gawe pesta. Nah, dipakaikanlah pakaian yang bagus, diberikan minyak wangi dan rambutnya disisir rapih, dibawa. Nabi Ibrahim membawa Ismail sambil membawa hablan wasikinan, tampar dan pisau golok. Kemana? Ila janibi Mina, ke tanah Mina, di Mina. Walam yakun iblis alaihi la'na min yaumin khalaqahu Allahu ashghala wala aktsara taraddadan minhu fi dzalikal yaum. Iblis pertama kali diciptakan oleh Allah, pada hari itulah iblis sibuk mutar-mutar bagaimana caranya menggagalkan perintah ini. Karena iblis begitu, Pak, kalau ada orang yang berusaha ingin menjalankan perintah Allah, sebisa mungkin iblis menghentikan perbuatan mereka. Jadi iblis sibuk muter-muter kayak mana caranya ini. Nah, Nabi Ismail lagi main-main di depan bapaknya Ibrahim. Faja iblis yaqul li abihi. Kemudian iblis berkata kepada Ibrahim, ala tara i'tadala qaumatihi wa hasuna suratihi wa litawfata siratihi. Ya Ibrahim, apakah kamu tidak melihat tuh anakmu Ismail? Dia itu badannya tegap, wajahnya tampan, tingkah lakunya pun lembut. Anak yang masih kecil, masih lucu, apakah kamu tega ingin menyembelihnya? Kata iblis, digoda Ibrahim. Apa Nabi Ibrahim? Naam, iya, saya tahu. Walakin umirtu bidzalik, tapi saya diperintahkan Allah untuk menyembelihnya. Falamma aisa minhu jaa ila Hajar. Nah, ketika Ibrahim digoda oleh iblis, Nabi Ibrahim tidak tergoda dengan rayuan iblis. Akhirnya kata iblis, Ibrahim tidak tergoda, maka kemungkinan istrinya Hajar. Perempuan kan lemah, mudah digoda, jara iblis. Datang dia ke Hajar. Hai Hajar,
kaifa taqa'adina dhahaba Ibrahim bibniki liyadbahahu. Hai Hajar, kenapa kamu kok asik-asikan duduk santai di sini? Tuh, Ibrahim dia sedang membawa anakmu, pengen menyembelih anakmu. Apa jawab Hajar? La takdzib alayya hal ra'aitu aban yadbahu ibnahu. Hai iblis, kamu jangan bohong sama saya, jari Hajar. Tidak mungkin ada seorang ayah yang tega menyembelih anaknya sendiri. Apa jawab iblis? Apakah kamu tidak lihat tadi Ibrahim membawa tampar dan pisau? Gak mungkin kalau masa gawa tampar, gawa lading pengen kondangan. Orang mungkin, jari iblis. Terus apa? Kenapa kok bisa Ibrahim pengen menyembelih putranya? Apa jawab iblis? Ibrahim menyangka bahwa itu perintah dari Allah. Kata Hajar, an-nabiyyu la yu'maru bil batil wa ana afdili amri ruhi. Kalau memang itu perintah datangnya dari Allah, jangankan Ismail anakku, aku pun kalau memang diperintahkan untuk disembelih, aku siap untuk disembelih. Jawab Hajar. Ibrahim soleh, punya istri, Hajar solihah, berani. Kalau jangankan iblis menyangka Hajar bakal lemah, ternyata Hajar lebih galak, lebih hebat. Jangankan Ismail, kalaupun aku yang diperintahkan untuk disembelih, maka aku pun siap untuk disembelih. Akhirnya putus asa iblis menggoda Hajar, datang ke Ismail kecil. Kata iblis, ya Ismail, tafrahu wa tal'abu wa ma'a abika hablun wa sikwinun yuridu dhabhaka. Hai Ismail, kamu bahagia enak-enakan main, sedangkan ayahmu itu megang tampar sama pisau, dia ingin menyembelihmu. Apa kata Ismail? Jangan bohong kamu iblis, nggak mungkin ayah saya pengen nyembelih saya. Kata iblis, yaitu perintah dari Allah katanya. Apa jawab Ismail? Sami'na wa ata'na li amri rabbi. Kalau memang itu perintah datangnya dari Allah, sami'na wa ata'na, saya mendengar dan saya taat dengan perintah Allah. Ketika iblis pengen ngomong lagi, Ismail kecil mengambil batu dan faromahu bihi. Ismail nimpuk iblis karo batu, Pak. Coplok matanya sing kiri. Makanya iblis picak mata sing kiri ini karena ditimpuk dengan Ismail. Pergi iblis dalam keadaan rugi, dalam keadaan menyesal, orang bisa digoda. Maka dari itulah Allah mewajibkan untuk ramal hijarah, melempar batu ketika malam jumroh, lempar batu. Nah ini disyariatkan ketika itu, tujuannya apa? Tordan li syaiton waqtidaan bi Ismail, karena untuk menolak tanda permusuhan abadi antara manusia dengan setan dan mengikuti Nabi Ismail alaihissalam. Tuh Pak, ini keluarga, suami soleh, istri solihah, anak soleh Nabi Ibrahim. Makanya keluarga itu ada 3. Ada, saya pernah ngomong ibu-ibu, keluarga itu ada 3, Bu. Pertama, ada keluarga itu yang suaminya soleh, istrinya durhaka. Siapa? Keluarga Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuhnya soleh tapi punya istri durhaka, anak durhaka. Yang kedua, ada suaminya durhaka, istrinya solihah. Siapa dia? Keluarga Fir'aun laknatullah. Fir'aunnya durhaka tapi istrinya Asia solihah, taat kepada Allah. Nah yang ketiga ini ada keluarga suaminya soleh, istrinya solihah. Keluarga siapa? Ibrahim alaihissalam. Nah kira-kira pada pengen keluarga sini Pak? Takon ibu-ibu jawabnya kabeh serempak pengen keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi ingat Ibrahim nabinya loro, orang gelem wis Fir'aun bae jere. Ora apa-apa kita sing solehah, laki kita durhaka juga. Jadi ini Masya Allah keluarga Ibrahim. Ibrahim nikah dengan Hajar, punya anak Ismail. 80 tahun nikah dengan Siti Syarah, belum punya anak. Nikah dengan Hajar, punya anak Ismail. Ketika punya anak, kongkon disembelih karena Allah.
cobaannya Nabi Ibrahim, Pak. Wis dua anak nunggu selama 80 tahun dikongkon disembelih. Taat Nabi Ibrahim dengan perintah Allah, tapi sebelum menyembelih Nabi Ibrahim bertanya dulu kepada anaknya. Jadi orang langsung dicekal disembelih, nakon dipit, ya bunayya inni ara fil manami anni adzbahuka fanzur madza tara. Hai anakku, aku bermimpi, di dalam mimpiku itu aku diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihmu, maka bagaimana pendapatmu? Kata Ibrahim kinakoning Ismail. Jadi pertanyaan ini Nabi Ibrahim ingin menguji Nabi Ismail, apakah Nabi Ismail ini akan taat pada perintah Allah atau tidak. Ternyata jawaban Ismail, ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayah, jika memang perintah itu datangnya dari Allah, maka laksanakan ayah, laksanakan perintah Allah. Mudah-mudahan Allah mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Nabi Ismail siap untuk disembelih. Ketika itu Nabi Ismail berwasiat, sebelum disembelih Nabi Ismail minta agar kedua tangannya diikat. Supaya apa? Supaya ketika disembelih tidak menyusahkan ayahnya. Yang kedua, Nabi Ismail minta agar wajahnya dihadapkan ke tanah. Supaya apa? Karena kalau wajahnya berhadapan dengan Nabi Ibrahim, takut Nabi Ibrahim pas pengen menyembelih kerunya, kasihan, akhirnya tidak jadi. Kemudian meminta agar pakaiannya dilepas supaya tidak terciprat darah. Kalau terciprat darah, khawatir ibunya melihat jadi sedih. Akhirnya perintah itu dilaksanakan. Golok wis siap, tampar wis siap. Ketika itu pisau sudah nempel di leher Nabi Ismail, diputer sekuat tenaga oleh Nabi Ibrahim. Pisau yang sebegitu tajamnya tidak dapat memutuskan leher Ismail alaihissalam. Digorok-gorok sekuat tenaga, ora putus leher Nabi Ismail. Waktu kuan urung anak aku banten. Tapi wis iki ora bisa, ora mempan, Pak. Urung anak aku banten, urung anak debus men. Akhirnya kata Nabi Ismail, ayah, mungkin ayah ini tidak mampu menyembelih leher saya karena ayah lemah, karena saking cintanya kepada saya jadi lemes, pengen nyembelih orang jadi lemes karena saking sayang sama saya. Akhirnya pisau itu, Pak, dihentakkan di pantek kor Nabi Ibrahim ini batu besar itu terbelah jadi dua. Bang, ini tandanya pisau ini udah tajam, benar-benar tajam. Wong batu sing gede dipanteki belah dua, kelemen leher orang putus. Akhirnya Nabi Ibrahim ngomong dewek, karolah dingkli meniki ora bisa mutusakan leher Ismail. Dengan izin Allah, si pisau ini dapat berbicara. Apa kata si pisau? Ya Ibrahim, anta taqulu iqta, engkau mengatakan iqta, potonglah. Wa ilahul alamina yaqulu la taqta, tapi Allah Subhanahu wa taala berkata jangan memotong. Kamu memerintahkan saya untuk memotong leher Ismail, tapi Allah berkata jangan dipotong leher Ismail. Fa kaifa amtathilu amraka asyan li rabbika? Bagaimana saya pengen nurut dengan perintahmu sedangkan Allah melarang? Tuh, pisau bisa ngomong. Akhirnya tak lama kemudian datanglah malaikat Jibril dengan membawa seekor kambing kibas. Kambing kibas itu kambing gembol, Pak ya. Kemudian faqala Jibril ta'dzimanillah wa ta'ajjuban li Ibrahim alaihissalam. Datang malaikat Jibril sambil ngomong Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dilanjuti dengan Nabi Ibrahim, la ilaha illallah wallahu akbar. Nabi Ismail menjawab Allahu Akbar walillahil ham. Makanya kalimat ini sunnah diucapkan ketika hari raya kurban. Tuh. Jadi tidak jadi disembelih, itu ujian kepada Nabi Ibrahim dan putranya Ismail. Setelah 80 tahun minta anak, tidak dikaruniai, ketika lahir anak pun disembelih. Dijalankan oleh Nabi Ibrahim. Setelah Nabi Ibrahim lulus dengan ujian itu, Allah karuniai lagi anak yang bernama Ishak dari istri yang pertama bernama Syarah. Jadi Ismail lahir, Siti Sarah wis tua, usianya 80 tahun ke atas, hamil, punya anak namanya Ishak. Kedua-duanya menjadi nabi dan rasul, Nabi Ismail dan Nabi
Ishak. Putra Nabi Ibrahim cuma beda ibu. Lamun Ishak sing rabi pertama, Ismail dari istri kedua. Kedua-duanya jadi nabi. Makanya syariat kurban ini dijadikan syariat. Jadi banyak, Pak, syariat yang dibawa oleh Nabi Ibrahim kemudian diteruskan oleh Nabi kita Muhammad. Salah satunya kurban, kemudian khitan, sunatan. Itu dari Nabi Ibrahim, kemudian syariatnya dilanjutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan dari kisah ini kita bisa mengambil hikmahnya bahwa setiap ujian cobaan yang diberikan oleh Allah kepada kita pasti ada hikmah di balik semua itu, dan kita berharap mudah-mudahan cobaan apapun yang sedang dihadapi oleh kita dapat kita lewati dengan kesabaran. Demikian kisah daripada Nabi Ibrahim dan putranya Ismail alaihissalam. Wallahu a'lam bishawab.